Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya, Teacher Anissa. Kalian bisa memanggil saya Ibu Anissa atau Ibu Ica. Baik, bagaimana kabar kalian semua pada hari ini? Alhamdulillah, baik ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan terus semangat untuk belajar. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita awali kegiatan kita dengan membaca doa secara bersama-sama terlebih dahulu. Agar apa? Agar kegiatan kita dapat berlangsung dengan lancar dan kita memperoleh manfaat dari pembelajaran pada pagi hari ini. Baiklah, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Baik, anak-anak, apakah kalian sudah siap belajar semuanya? Ibu ingin mengecek kesiapan belajar kalian. Mana coba keluarkan catatan dan alat tulisnya. Pastikan ya alat tulis dan buku catatan kalian sudah siap. Nah, sebelumnya coba Ibu mau bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pada pertemuan minggu lalu, waktu materi dengan Ibu, belajar tentang apa terakhir dengan Ibu? Iya, penalaran umum, betul. Pintar ya, penalaran umum. Nah, kemudian kira-kira ada yang ingat nggak pada materi pembelajaran minggu lalu tersebut? Tipe-tipe soal apa yang kita bahas di materi penalaran umum? Silahkan yang tahu boleh angkat tangannya. Coba, siapa yang tahu? Oke, kamu boleh. Apa? Silogisme dan logika matematika? Iya, betul. Coba beri tepuk tangan dulu kepada temannya yang bisa menjawab. Ya, bagus. Nah, itu ya. Pada minggu lalu kita mempelajari silogisme dan logika matematika. Nah, mempelajari materi penalaran umum ini sangat penting loh. Kenapa? Tahu nggak? Karena melalui logika kita belajar berpikir runtut, kritis, dan masuk akal. Jadi kalian akan terbiasa memecahkan masalah dengan cara yang terstruktur dan logis. Tidak hanya dalam matematika, tetapi juga bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pembelajaran yang sudah dipelajari berkaitan penalaran umum, silogisme, logika matematika, dan materi terkait lainnya itu bisa mengasah kemampuan kalian mengerjakan soal UTBK, khususnya terkait dua hal tersebut. Nah, baiklah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita akan membahas soal-soal penalaran umum. Nah, tujuannya yaitu yang pertama, dengan berlatih mengerjakan soal penalaran umum, yang pertama kita bisa menilai apakah suatu pernyataan memperlemah atau tidak terhadap informasi dalam teks. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu bagaimana cara kita menarik kesimpulan secara logis dan tepat berdasarkan informasi dalam teks. Kedua tipe soal ini sering muncul dalam soal UTBK. Baiklah, langsung saja kita mulai latihan soalnya. Nah, untuk soal yang pertama bisa kalian lihat pada layar ini. Ya, terlihat soalnya. Soal yang pertama, coba boleh temannya membaca satu orang, Ibu mau? Ya, kamu boleh dibaca soalnya. Oke, baik, kita lihat ya bagaimana caranya menjawab soal yang pertama ini. Untuk soal yang pertama, ini. Komputer tablet adalah perangkat modern yang mengakomodasi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas yang berpindah-pindah. Namun, pada saat yang sama, pengguna harus dapat mengakses komputer. Manfaat komputer tablet umumnya pada dunia bisnis, digunakan dalam usaha retail dan perusahaan penyedia jasa, termasuk restoran dan kafe. Komputer tablet digunakan sebagai media pencatat barang
dan jasa ketika konsumen memesan barang. Lalu soalnya, manakah pernyataan-pernyataan berikut yang memperlemah dan tidak memperlemah atau TM informasi pada teks di atas? Jadi di sini kita diminta menentukan manakah pernyataan yang di bawah ini yang dia itu memperlemah atau tidak memperlemah. Pernyataannya apa aja? Nomor 1, komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Nomor 2, fungsi komputer tablet tidak bisa menggantikan komputer pada usaha restoran. Yang ketiga, penjualan komputer tablet mengalami peningkatan dewasa ini. Yang keempat, usaha kafe bernuansa tradisional tidak menggunakan komputer tablet pada pemesanan makanan dan minuman. Ya, baik, soalnya sudah disimak semuanya. Nah, untuk menjawab soal ini harus kita baca dengan teliti. Nah, ketika kalian mengerjakan soal UTBK, sedikit tips dari Ibu, kalian itu agar bisa mengerjakan secara cepat perlu membaca dari pertanyaannya dulu, baru kalian ke soal. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya di sini dari pernyataan-pernyataan berikut, manakah yang memperlemah dan tidak memperlemah? Nah, jadi kalau kalian baca pertanyaannya, kalian bisa mendapatkan inti yang ditanyakan di soal. Soal ini menanyakan apa? Menanyakan pernyataan-pernyataan mana yang M ataupun TM. Nah, baru kalian baca ke soal. Jadi setelah pertanyaan boleh lagi baca ke soal. Nah, soal ini terdiri atas beberapa kalimat. Setiap kalimat harus kita pahami dengan baik. Nah, kalimat pertama kita ambil dulu. Baik. Boleh lihat ke papan tulis. Kalimat pertama adalah komputer tablet adalah perangkat modern yang mengadopsi sistem komputer untuk membantu pengguna melakukan aktivitas berpindah-pindah. Jadi, pernyataan yang A, komputer tablet adalah perangkat modern. A, komputer tablet adalah perangkat modern. Komputer perangkat modern. Kemudian pernyataan yang B adalah manfaat komputer tablet pada dunia bisnis. Ya, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita perlu memahami dulu terkait kaidah penalaran umum. Sebelumnya, masih ingat tidak apa itu penalaran umum minggu lalu? Penalaran umum adalah aktivitas kognitif untuk menarik kesimpulan atau mengambil inti. Nah, untuk menjawab soal nomor 1 ini, kita perlu mengingat terlebih dahulu materi penalaran umum minggu lalu. Ini berkaitan dengan materi penalaran umum. Ada yang masih ingat nggak anak-anak semua? Apa itu penalaran? Bagaimana dengan konsep penalaran? Ada apa aja jenisnya? Ya, Ibu jelaskan lagi ya, bahwa penalaran itu merupakan aktivitas kognitif untuk menarik kesimpulan dan mendapatkan informasi sesuai dengan yang kita harapkan. Penalaran umum sendiri merupakan aktivitas kognitif untuk menilai ataupun menarik kesimpulan berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika. Itu penalaran. Kemudian penalaran dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada namanya penalaran deduktif. Yang kedua ada namanya penalaran induktif. Apa itu bedanya penalaran deduktif dan penalaran induktif? Kalau penalaran deduktif, simpelnya penalaran deduktif adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan dari premis-premis yang ada. Jadi deduktif ini sifatnya dari yang umum ke khusus. Jadi penalaran deduktif berangkat dari kesimpulan-kesimpulan atau premis yang bersifat umum ke premis yang bersifat spesifik atau khusus itu. Yang kedua adalah penalaran induktif. Penalaran induktif ini kebalikannya, di mana penalaran induktif itu berangkat dari premis-premis yang spesifik ke
suatu kesimpulan atau generalisir ke suatu yang sifatnya umum. Jadi kebalikan, spesifik ke umum, ini induktif. Nah, sekarang Ibu mau memberikan catatan dulu agar bisa diingat oleh anak-anak sekalian. Ya, di sini ada penalaran. Penalaran itu dibagi menjadi dua. Bisa dilihat semuanya? Ini penalaran deduktif. Yang kedua adalah penalaran deduktif induktif. Untuk yang deduktif itu dia berangkat dari premis yang umum ke premis yang khusus. Untuk penalaran induktif dia berangkat dari premis yang khusus ke premis yang umum. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalau berdasarkan soal nomor 1 tadi, itu masuknya penalaran mana? Induktif, deduktif, atau induktif? Iya, penalaran induktif, betul ya. Penalaran induktif itu adalah dari yang khusus ke yang umum. Kita balik lagi ke soal. Ya. Nah, untuk pernyataan yang pertama adalah komputer tablet mempunyai fungsi lengkap dengan harga mahal. Apakah pernyataan ini memperlemah ataukah tidak memperlemah? Oke, jadi di soal ini masuknya penalaran induktif ya. Penalaran induktif. Yang pertama adalah yang M. M itu mewakili kalimat memperlemah. Memperlemah. Yang kedua adalah TM. TM. TM ini mewakili tidak memperlemah. Atau kebalikannya apa? Memperkuat ya, anggap aja memperkuat. Nah, apa itu memperlemah? Yang dimaksud memperlemah adalah yang bersifat kontradiktif, berlawanan, dan tidak dan berlainan arah, berbeda arah dengan pernyataan. Itu memperlemah, sehingga kalau dia kontradiktif dan berlawanan, itu akan memperlemah suatu jawaban. Yang kemudian, kalau yang TM tidak memperlemah alias memperkuat, dia ciri-cirinya memberikan dukungan, memberikan penguatan, pengulangan, dan membuat suatu kalimat itu dianggap lebih valid atau lebih akurat. Itu adalah yang memperkuat ya. Nah, sekarang kita lihat lagi untuk soal yang nomor 1 ini ada pernyataan ya. Pernyataan yang tanya. Siapa yang mau membaca untuk soal nomor 2? Sebelumnya Ibu hapus papan tulis dulu untuk soal sebelumnya. Apakah penalaran deduktif atau penalaran induktif? Ya, untuk tipe soal ini masuknya ke penalaran deduktif. Nah, apa itu penalaran deduktif? Penalaran deduktif di sini adalah kenapa? Karena kita disuruh untuk menarik suatu kesimpulan berdasarkan premis-premis atau informasi yang ada. Jadi disediakan nih beberapa pernyataan atau premis-premis, nanti bakal kita analogikan dia sebagai P atau Q atau R, kemudian kita akan mencari kesimpulannya. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengulang kembali materi tentang penalaran, bagaimana suatu pernyataan itu bisa dikatakan benar, salah, misalnya bisa juga dikatakan merupakan kalimat ingkaran atau bukan. Nah, Ibu akan mengulang terlebih dahulu dalam bentuk sajian tabel. Nah, berikut adalah tabel kebenaran atau keabsahan suatu penalaran. Nah, kita buat dulu tabelnya.